Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk 2025 ya. Untuk karir dan keuangan kamu. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Begitu juga readingan ini ya, namun readingan ini timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat dari karir kamu dulu di sini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Scorpio. Ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti bukan untukmu atau energinya nggak ditujukan untuk kamu. Oke, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus Scorpio. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Aku rasa ada perkembangan di karir kamu ya, membaik di sini. Karir kamu mungkin kayak pelan-pelan gitu ya, mulai ada sebuah perbaikan gitu. Dan aku juga ngerasa ya perbaikan ya, kayak pertumbuhan gitu loh, perkembangan gitu di karir, pelan-pelan tapi ini pasti. Jadi kalau misalkan kamu mulai ragu ya dengan sesuatu yang kamu kerjakan, di sini dibilangnya kamu nggak usah ragu, lanjutkan aja, teruskan aja langkah kamu gitu ya. Hasrat kamu atau keinginan kamu atau sesuatu yang sudah kamu kerjakan itu lanjutkan aja gitu. Karena menurut kamu ya, kalau aku lihat dari sini ada beberapa yang kayak ngerasa tuh kok seperti ini ya gitu. Kok menurut kamu tuh kayak kemajuannya tuh lambat atau kamu tidak merasa ada kemajuan gitu. Padahal di sini enggak seperti itu. Memang pelan gitu loh. Progres ya atau proses itu tuh pelan di sini. Tapi di sini pasti akan membuahkan hasil atau kayak pasti akan ada sebuah perkembangan gitu loh. Ya, tapi memang butuh kesabaran di kamunya gitu. Bukan enggak ada hasil, ada hasil gitu. Jadi ini kamu lanjutkan aja gitu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kayak mungkin kamu akan ada tawaran di sini ya, pekerjaan baru. Kalau kamu yang lagi cari pekerjaan ya, ini adalah pasti ya. Kayaknya pekerjaan ini tuh bisa bikin kamu tuh tahan ya, atau kayak jangka panjang gitu loh. Bisa menjamin lah gitu loh. Kemudian di sini ada strength, oke. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang posisinya semakin kuat ya di karir kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir di sini. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa kok sulit ya rasanya untuk mempertahankan posisi, misalkan nggak seperti itu ya. Aku rasa posisi kamu di sini udah kuat di situ, gitu. Kalau belum, berarti ini yang terjadi ya. Jadi kamu tuh di karir kamu akan tetap di situ gitu. Seperti itu ya, udah nggak kemana-mana, udah nggak bisa digeser-geser gitu. Nah, istilahnya kayak gitu. Contoh misalkan ya, dulunya kamu mungkin sering dipindah sana, pindah sini. Nah, ini kayaknya kamu nggak seperti itu. Kamu akan tetap seperti itu gitu, di situ ya. Jadi akan tetap di situ gitu. Dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang yang misalkan di karir ya kurang ada kemajuan atau perkembangan, ini kayak kamu diminta untuk terus ya, terus tekun, terus gigih, disiplin, konsisten gitu ya, karena kesabaran kamu dibutuhkan di sini. Kekuatan dalam diri kamu tuh kayak dibutuhkan, dan juga power kamu tuh keluarkan di sini gitu. Karena dengan ketekunan kamu, dengan kegigihan kamu, itu kamu mampu menaklukkan situasi apapun yang terjadi di dalam kondisi karir atau keuangan kamu. Di strength ini orangnya kuat ya, dan dia ini punya power, punya kemampuan untuk menaklukkan situasi yang mungkin menurut kamu sendiri ya, atau menurut orang lain itu kayaknya sulit gitu untuk ditaklukkan ya. Tapi kamu mampu di sini. Kamu punya kemampuan itu gitu. Jadi kamu mampu mengatasi hal-hal yang sepertinya menurut kamu mengganggu lah gitu ya, atau menurut kamu itu adalah tantangan kamu di karir gitu. Kemudian di sini ada Hangman.
Aku ngerasa ada beberapa ini perlu bersabar juga ya. Seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kamu belum melihat hasil dari apa yang kamu kerjakan, di sini kamu bersabar dan rubah ya pola pikir kamu atau cara pandang kamu terhadap masalah kamu di pekerjaan atau terhadap tindakan yang kamu lakukan di pekerjaan gitu. Misalkan ya, kamu tidak boleh diam saja, kamu harus melakukan sesuatu gitu, atau membuat perubahan ya, gitu, membuat perubahan di pekerjaan kamu itu. Kalau ingin adanya sebuah kemajuan, nggak ngerasa stuck gitu loh, menurut kamu nggak ngerasa stuck, di sini kamu perlu merubah cara kamu atau pola kamu gitu loh di kerjaan itu, agar ada kemajuan atau perkembangan gitu. Dan di sini juga Hangman ini berbicara tentang pengorbanan juga ya, gitu. Ya, kamu harus berani berkorban untuk sesuatu hal yang besar atau sesuatu yang ingin kamu dapatkan gitu ya. Ya, berkaitan dengan karir. Jangan takut untuk berkorban di sini kalau untuk sesuatu perubahan yang besar ya. Gitu. Karena terkadang orang ini nggak mau ya, nggak takut gitu loh untuk berkorban atau takut untuk merubah, tapi lebih ke zona nyaman gitu. Padahal kalau berani ya mengatasi tantangan ketakutannya itu akan apa ya, kayak semacam hal yang dia takuti sebelumnya, kayak angan-angan dia nanti begini itu nggak akan terjadi gitu. Justru sebaliknya gitu, justru sebaliknya. Kemudian di sini ada Six of Cups ya. Mungkin hubungan kamu dengan teman kerja kamu akan baik di sini. Kalau untuk sebelumnya mungkin kalian renggang, ataupun mungkin menurut kamu nggak ada yang dekat dengan kamu, atau kamu ngerasa nggak diterima gitu ya, atau ya pokoknya nggak ada yang pokoknya nggak dekat gitu. Tapi di sini nggak gitu. Mungkin kamu akan menemukan teman-teman yang friendship, bener-bener friendship gitu loh dengan kamu. Jadi kamu akan saling membantu, saling berbagi gitu ya. Kalau kamu punya kesulitan gitu ya di pekerjaan kamu, mungkin di sini akan ada yang bantuin kamu gitu ya, dengan ikhlas gitu ya, dengan tulus gitu ya. Jadi kayak diterima gitu loh, kayak kamu bener-bener mendapatkan teman gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kayak tertarik untuk mengerjakan hal lama ya. Hal lama, maksudnya hal lama gini, mungkin kamu udah lama ingin bekerja ini, misalkan punya planning atau rencana bekerja ini. Pekerjaan ini tuh udah dulu kamu inginkan, dari dulu kamu inginkan. Tapi dulu itu hanya impian ya, atau keinginan aja, tapi kayak belum terwujud gitu loh. Belum bisa kamu wujudkan, atau kamu belum mewujudkannya. Nah di sini tuh kayaknya sepertinya kamu bakal mewujudkan itu gitu loh. Ini berkaitan dengan pekerjaan lama ya, bukan pekerjaan lama kamu, enggak, tapi kayak kamu udah lama ingin mengerjakan hal ini, ingin bekerja ini gitu loh ya. Dan selama ini tuh kamu kayak nunggu gitu loh. Atau kamu tuh kayak maju mundur gitu, iya enggak gitu. Contoh misalkan kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri, contoh kamu pengen jualan baju anak misalkan ya, gitu, yang berkaitan dengan baby gitu ya. Nah ini tuh kamu udah lama banget gitu loh merencanakan, bahkan kamu udah survive nih, kamu udah cari-cari tahu suppliernya, baju apa yang ingin kamu jual yang berkaitan dengan baby itu seperti apa. Nah kamu tuh udah segala sesuatu udah gitu loh, udah kamu survive gitu ya, udah kamu pokoknya kamu udah ibaratnya apa ya, kayak udah kamu lihat-lihat gitu loh istilahnya gitu. Tapi kamu belum maju-maju gitu, tapi ada panggilan terus gitu loh. Kamu ingin itu gitu loh. Nah, disinilah kayaknya kamu akan mulai gitu di tahun ini gitu. Seperti itu. Kalau nggak gitu ya mungkin minat lama kamu gitu. Seperti itu. Berkaitan dengan masa kecil, bisa ya, kayak kamu bisa bernostalgia dengan masa kecil kamu. Di masa kecil mungkin kamu punya sebuah cita-cita atau angan-angan, bisa juga ya.
seperti itu. Dan ketika kamu dewasa udah cukup untuk punya modal atau udah cukup mencukupi ya, dari segi umur kamu mungkin, nah ini baru bisa kamu wujudkan ya, seperti itu. Cita-cita masa kecil atau angan-angan masa kecil bisa juga ya, karena di Six of Swords ini juga bisa berbicara tentang nostalgia ya, masa kecil waktu kamu sekolah itu kamu mungkin kayak punya gitu loh harapan atau cita-cita, aku ingin bekerja seperti ini, aku ingin bekerja sebagai ini, nah gitu loh, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi keuangan kamu. Tapi bisa juga kamu ingin kembali ke masa dulu di sini ya. Bisa juga ini kamu ingin kembali ke masa dulu. Dulu mungkin kamu pernah bekerja yang menurut kamu tuh selama perjalanan kamu selama ini ke depan gitu. Misalkan ya, kamu bekerja di tahun 2020. Ya, itu yang kamu bayangin tuh pekerjaan kamu di tahun 2020. Nostalgia kamu di situ. Nah, kemudian setelah 2021 kamu udah nggak kerja di situ ya, kemudian sekarang ini 2025, nah kamu tuh kayak teringat lagi gitu, karena sepanjang perjalanan kamu ke 2025 ini kamu kayak nggak menemukan pekerjaan yang menurut kamu tuh kamu rasa ya, feeling kamu yang kamu rasain tuh nggak kayak di 2020 gitu. Makanya mungkin ini bisa bicara tentang nostalgia yang dimana kamu tuh pengen kembali ke masa itu atau ingin bekerja seperti itu lagi gitu. Nah, di sini kalau kamu memang seperti itu ya, yang mengalami itu, hati-hati gitu. Jangan sampai ini mempengaruhi kehidupan kamu di pekerjaan saat ini gitu. Karena kadang-kadang nostalgia itu nggak bikin kita happy ya. Kadang-kadang ada yang bernostalgia ke masa lalu itu bikin kita nggak bersyukur tentang apa yang saat ini gitu. Karena yang dulu itu ya dulu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi jangan berpengaruh pada saat ini. Ya, perhatikan emosi kamu. Tapi kalau dengan mengingat hal dulu bikin kamu lebih happy, bikin kamu lebih semangat gitu ya, nggak apa-apa gitu loh. Ketika kamu dalam kondisi tidak semangat misalnya di pekerjaan kamu, kemudian kamu mengingat hal dulu, nah terus kamu bisa berubah semangat lagi, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau nggak seperti itu ya nggak usah gitu loh. Kalau hanya bikin kamu merasa bosan di pekerjaan atau merasa mengeluh gitu ya, nggak happy, nggak usah dilakuin gitu. Karena realitasnya, kenyataannya tuh saat ini gitu. Jadi kamu harus hadapi momen saat ini gitu. Kita lihat untuk keuangan di sini. Oke, keuangan di sini ada The Hierophant. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang butuh nasihat ya tentang keuangan di sini. Gitu. Perlu nasihat ya, perlu nasihat untuk mengatur keuangan bisa di sini. Gitu. Kalau kamu lagi sedang problem atau kebingungan dalam mengatur keuangan kamu. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Oke, aku ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu yang bakal memetik hasil dari kerja keras kamu ya. Panen lah gitu ya. Panen uang. Nah, ini seperti Knight of Pentacles nih. Jadi Knight of Pentacles nih berbicara tentang karir, ada perkembangan di karir. Berarti kan dari segi pemasukan juga semakin membaik gitu loh. Ya, ada hasil yang pasti. Ya, apalagi kalau ini karir kamu ini pekerjaan kamu sendiri ya, karena kalau pekerjaan sendiri itu kan nggak digaji ya, hasil dari kamu kerja gitu. Kalau kamu jualan ya itu hasil dari jualan kamu istilahnya gitu. Oke. Nah di Seven of Pentacles ini aku rasa kamu bakal panen dari hasil kerja keras kamu gitu. Jadi ada keuangan yang membaik lah di sini gitu. Oke. Jadi ada buah lah dari kesabaran kamu selama ini. Dan untuk beberapa orang di sini kayaknya diminta untuk evaluasi ya, evaluasi tentang keuangan kamu gitu. Jadi kamu tuh harus perhatikan lagi, kalau kamu ingin ngumpulin uang ya kamu harus observe gitu ya, biar uang terkumpul tuh kayak gimana gitu. Berarti kan ini ada kaitannya dengan
memanage keuangan kamu gitu. Makanya di sini kamu harus observe ya tentang pengeluaran kamu, bagaimana cara kamu untuk mengeluarkan membelanjakan uang gitu atau mengatur keuangan kamu gitu. Karena Seven of Pentacles ini juga bisa berbicara bahwa kamu itu lagi merenung ya, berpikir bagaimana sih agar uangku tuh terkumpul. Nah begitu ya, karena mungkin ada keinginan dari diri kamu untuk mungkin membeli sesuatu. Nah gitu. Kemudian di sini ada Six of Wands ya, Six of Wands. Di sini kayaknya akan ada pengeluaran ya untuk kamu. Pengeluaran maksudnya gini, mungkin kamu ada beberapa di antara kamu yang akan menggunakan keuangan kamu untuk party ya, pesta gitu. Entah ini untuk pernikahan, tunangan ataupun kelahiran, sesuaikan aja ya. Dan Six of Wands ini aku juga ngerasanya kayak kalau memang begitu ya, ada hal-hal seperti itu, ini kamu kayak diminta untuk tidak terlalu mengedepankan gengsi gitu ya, atau terlalu ya egomu tinggi gitu. Maksudnya gini, kamu itu mungkin nggak begitu punya banyak uang ya, misal contoh untuk pesta ya, misalkan untuk pesta lah, katakanlah untuk pesta ya, kamu harus sebisa kamu gitu loh. Jangan karena kamu mengedepankan ego kamu atau gengsi kamu, padahal uang kamu nggak mencukupi, jadinya kamu utang, istilahnya gitu loh ya. Ini kayak lebih diminta untuk seperti itu gitu loh. Jadi jangan menggunakan keuangan kamu itu untuk egonya kamu gitu loh, agar kamu tuh dilihat atau dipandang tinggi. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu. Karena sifat sombong ataupun biar terlihat kamu itu tinggi, biar dilihat kamu itu mungkin sukses atau kaya. Nah ini kan kamu itu sama aja menipu dirimu sendiri gitu loh ya. Seperti itu. Kalau kamu semampunya segitu ya udah gitu aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu memang mampunya mewah misalkan ya nggak apa-apa lakuin, tapi bukan karena gengsi, bukan karena ego, nah gitu loh istilahnya. Dan jangan biar dipandang tinggi sama orang, nah istilahnya gitu loh di sini ya. Makanya di sini kamu harus berhati-hati juga dalam pengeluaran kamu itu ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pesta. Di sini aku lihatnya lebih ke pesta, karena bisa aja ini kayak kamu tuh menunjukkan diri kamu yang kamu tuh hebat gitu loh, kamu tuh sukses, nah kamu tuh kaya, kamu tuh berduit, istilahnya gitu loh. Di sini aku lihatnya lebih gitu loh. Karena aku lihat dari ke semua kartu ini keuangan kamu nggak begitu ini ya, apa ya, dibilang nggak punya duit sih enggak, tapi kayak baru stabil gitu loh, baru stabil gitu. Makanya jangan terlalu sombong di sini gitu loh, jangan terlalu ngedepankan gengsi kamu gitu loh ya. Nggak usah inilah gitu loh, nggak usah dengerin omongan orang gitu ya. Ya semampunya kamu aja gitu. Orang-orang yang nggak ini tuh nggak usah diikutin gitu loh. Jadi diri kamu sendiri aja gitu. Oke, kemudian di sini ada soft shot tuh kan. Mungkin kamu akan ada stres gitu. Kalau kamu ngedepankan ego kamu, gengsi kamu di sini, kamu bakal stres sendiri gitu loh. Karena jatuhnya biasanya kebanyakan orang itu dia tuh di luar batas kemampuannya ya. Mampunya segini, tapi biar dilihat orang terlihat kaya, dia banyak utang gitu loh, hanya untuk memenuhi egonya dia ya, atau gengsinya dia, biar orang tuh melihat dia wow gitu istilahnya ya. Ada loh beberapa orang yang seperti ini gitu. Makanya yang aku maksud nih, orang-orang yang seperti ini, kamu jangan jadi orang yang seperti ini gitu. Karena kalau enggak kamu stres sendiri di sini. Ada atau swords, kamu mungkin terjebak dalam utang kayak gitu loh ya, seperti itu.
Kecuali kalau memang ini kebutuhan kamu, nggak masalah ya. Tapi kalau di siklus wanita aku ngerasa lebih ke gengsi gitu loh, biar kamu tuh dipandang tinggi, dipandang sukses, dipandang kaya gitu loh. Padahal kamu ini sebenarnya keuangan nggak begitu banyak gitu loh ya, kayak pelan-pelan tuh baru ada gitu loh. Kamu harus bersabar di sini gitu. Oke, ada strength juga di sini ya, kesabaran gitu. Ini juga strength ini bicara ego juga gitu loh. Jadi jangan kamu harus naklukin egonya kamu nih, gengsinya kamu gitu loh. Oke, sabar gitu. Gak usah dengerin omongan orang, gak usah lah dipandang, biar dipandang orang begini-begini. Gak usah, kamu gak usah seperti itu gitu. Fokus aja ke diri kamu sendiri, pencapaian kamu gitu. Jangan jangan jatuh pada penilaian orang atau kayak penilaian orang lah, biar kalau itu kan kayak semacam validasi gitu loh ya. Gak usah seperti itu gitu. Karena jatuhnya nanti kamu stres sendiri di sini. Eight of Swords ini juga berbicara bahwa banyak orang yang bicarain kamu gitu, omong-omongan yang bikin kamu tuh stres gitu ya. Di belakang kamu tuh kayak banyak orang yang bicarain kamu, ngomongin kamu gitu loh. Nah, karena kamu menutupi itu ya, gengsinya kamu atau biar dipandang, makanya bisa aja kamu menggunakan hal yang cara-cara seperti ini gitu ya, biar nggak direndahin, nggak diremehin ya. Akhirnya kamu nyombongin diri, yang ngedepankan ego kamu, gengsi kamu gitu. Makanya uang yang nggak cukup, kamu jadinya berhutang banyak gitu loh, seperti itu. Untuk hal-hal yang menurut kamu biar terlihat bahwa kamu itu kaya, bahwa kamu itu berduit gitu loh. Biar kamu terlihat nggak bisa diremehin, nggak bisa direndahin gitu loh istilahnya ya, sombong. Nah gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.